Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau memikirkan soal rezeki, rezeki itu telah diatur sesuai dengan porsi kita. Tak perlu risau atau iri dengan pencapaian orang lain. Cukup dengan selalu berdoa dan berusaha sekuat tenaga. Niscaya hasilnya juga tak akan mengecewakan kita. Bicara soal rezeki dan juga usaha, kita sebagai manusia yang sulit merasa puas, tak sedikit yang sampai meminta bantuan jin, atau yang sering juga kita kenal dengan istilah penglarisan. Kali ini Bang Bet akan menceritakan tentang kisah seorang penjual nasi goreng yang melakukan praktik penglarisan dan harus menanggung akibatnya. Lantas bagaimanakah kisahnya? Simak video ini dan selamat datang di channel Bang Bet Illustration. Selepas dari sekolah masak, Pepeng mencoba untuk membuka warung nasi goreng yang telah ia impi-impikan. Hal itu dikarenakan rasa percaya dirinya terhadap tangannya sendiri dalam urusan memasak. Juga ia berkesimpulan jika nasi goreng merupakan makanan yang familiar di masyarakat. Namun mimpinya tak setinggi modal yang ia miliki. Saat itu ia hanya memiliki modal yang cukup untuk membeli gerobak, peralatan masak, peralatan makan, dan juga bahan baku. Itu pun juga yang berkualitas rendah, yang ia beli di pasar Astana Raya. Pilihan untuk pulang kampung dan meminta uang kepada orang tuanya yang bekerja di kebun milik orang lain juga dirasa hanya akan membuatnya sedih dan mungkin merasa bersalah. Berhutang kepada lintah darat pun ia nilai sebagai langkah yang buruk. Karena sebagaimana julukannya, Pepeng hanya akan dihisap perlahan-lahan hingga ia mengering. Namun tak menyerah dengan itu, Pepeng pun nekat berjualan hanya dengan modal seadanya. Dan akibat tampilan yang seadanya itu pun tidak membuat banyak orang tertarik untuk membeli nasi yang ia jajakan. Hanya ada 1 atau 2 orang yang berhenti untuk membeli. Dan itu sama sekali tak cukup, bahkan untuk membuat modal dagangannya kembali. Namun ia tak menyerah begitu saja. Di hari berikutnya masih juga tak ada yang berubah. Orang-orang yang berlalu lalang seakan tak menggubrisnya, hingga ia memilih untuk mendatangi pembelinya dengan mendorong gerobaknya untuk berkeliling di area komplek. Namun hal itu juga masih tak memuahkan hasil. Hanya ada beberapa orang saja yang keluar rumah untuk membeli nasi goreng buatannya. Sejak buka dari pukul 6 sore hingga menjelang tengah malam, belum sampai setengah wakul nasinya terjual. Dan hal ini kembali membuat Pepeng harus merugi. Masih ditambah dengan lelah tubuhnya akibat mendorong gerobak yang cukup berat. Dan hal ini membuat Pepeng mulai pesimis untuk melanjutkan bisnisnya. Apalagi ia juga sudah tak memiliki modal lain jika harus berganti usaha. Pepeng sebenarnya adalah seorang pemuda yang ulet dan tak pantang menyerah. Hingga ia terus berjuang sampai akhirnya beberapa minggu pun ia lalui. Namun sayang, usaha dan perjuangannya tak setimpal dengan apa yang ia dapatkan. Hingga modalnya sudah sangat menipis dan memaksanya untuk gulung tikar. Permasalahan yang menempel di kepalanya terkait dana itu kemudian luruh ketika ia membaca sebuah majalah di sebuah gerai kecil yang menjajakan koran dan juga majalah di dekat tempat kosnya. Sampul majalah itu terlihat paling mencolok karena terdapat gambar sosok manusia, namun yang membedakannya dengan manusia lain adalah sosok itu berwarna hitam, nyaris seperti bayangan, serta memiliki perawakan yang tinggi dan besar. Dan yang membuat Pepeng tertarik untuk membukanya adalah di sampul tersebut tertera sebuah rubrik pesugihan yang membahas tentang pendatang rezeki rumah makan. Berbekal info di majalah itu, sampailah Pepeng di hadapan dukun sang pendatang rezeki untuk rumah makan. Dalam majalah, dukun tersebut bernama Eko Abdi Wijaya. Tapi ia memperkenalkan diri kepada Pepeng
sebagai Mbah Jaya. Pepeng hanya diam saja ketika Mbah Jaya mulai menceritakan riwayat hidupnya serta bagaimana ia bisa mendapatkan ilmu hitam yang kini dimilikinya. Sejujurnya, Pepeng tak terlalu peduli tentang tempat semedi atau apapun yang dilakukan Mbah Jaya di masa lalu. Ia hanya ingin segera mengetahui tentang praktik pengelarisan yang dijelaskan oleh Mbah Jaya saat wawancara untuk majalah yang ia baca. Pesugihan itu tidaklah sulit. Kamu hanya perlu memberikan uang kepada saya hari ini sebagai mahar perjanjian, serta menyiapkan jamuan untuk dia yang menolongmu setiap hari, ujar Mbah Jaya. Pepeng tahu kalau sosok sang penolong yang dimaksud bukanlah manusia, melainkan sosok jin yang melakukan perjanjian dengannya. Namun, karena ambisinya begitu besar demi menggapai mimpinya untuk berbisnis nasi goreng, ia menyanggupi untuk membayarkan uang mahar kepada Mbah Jaya, yang mana itu merupakan modal terakhirnya. Juga menyiapkan jamuan yang akan dipersembahkannya kepada sang penolong itu. Kalau kamu bersedia, berarti kamu juga harus siap menjaga ini. Taruh ini di gerobak kamu setiap kamu berjualan ya. Dijamin kamu akan untung banyak. Mbah Jaya memberikan kantung kecil berwarna hitam yang diikat dengan tali berwarna putih. Pepeng memperhatikan dengan seksama jimat yang ada di tangannya itu dan memikirkan apa yang ada di dalamnya. Di dalamnya hanya ada kertas, tapi sudah kuberi bacaan agar kertas tersebut mendatangkan pelanggan. Hanya saja kamu harus ingat ya tentang syarat-syarat yang sudah kusebutkan tadi. Kalau tidak, kamu bisa celaka, ujar Mbah Jaya. Baik Mbah, ujar Pepeng dengan antusias. Pepeng pun cukup senang karena syarat yang diajukan tak cukup sulit seperti pesugihan-pesugihan yang pernah ia dengar, yang harus menumbalkan manusia hingga bahkan anggota keluarganya. Namun ia hanya harus menyiapkan sesajen untuk sang penolong itu setiap hari, dan ia pun merasa bisa melakukan itu semua. Malam harinya Pepeng mulai membuat nasi goreng untuk perjamuan pertama, lalu lanjut pergi untuk berjualan nasi goreng keliling. Dan benar saja, jimat yang Pepeng taruh di dalam gerobak mulai menunjukkan kesaktiannya. Orang-orang, baik yang dari balik pagar rumah ataupun yang kebetulan melintas, tiba-tiba berhenti untuk membeli nasi goreng buatannya. Dan bahkan beberapa dari mereka rela antre untuk membeli dagangan Pepeng. Melihat jimatnya berhasil, Pepeng semakin rajin untuk membuat perjamuan kepada sang penolong. Ia juga semakin semangat untuk berjualan nasi goreng. Bahkan ia memperluas rute jualannya. Hal ini membuat pelanggannya semakin berdatangan, dan juga tak sedikit yang menjadi pelanggan tetap. Akibat mulai banyaknya pelanggan, membuat Pepeng tak perlu lagi berkeliling, dan ia mulai menetap di suatu tempat. Berkat hal itu, Pepeng juga mampu meraup keuntungan yang besar tiap malamnya. Keberhasilan penglaris milik Pepeng membuatnya mampu membuka warung nasi goreng di tempat yang lebih strategis, yakni di sebelah pusat perbelanjaan di dalam kawasan perkantoran. Hal ini dapat terwujudkan karena Pepeng sudah mampu membeli lokasi dan juga membayar uang keamanan kepada para preman setempat. Rumah makan nasi goreng Pepeng jauh semakin ramai semenjak itu. Dan karena larisnya nasi goreng miliknya, ia sampai harus mempekerjakan 3 orang yang bertugas untuk mencuci peralatan dapur, menjadi kasir, hingga membantunya memasak. Ketika ia baru menata kursi pun, terlihat sudah banyak pelanggan yang mengantri di depan warungnya. Kesuksesan Pepeng ternyata mulai membuatnya lupa dengan syarat yang harus ia penuhi setiap hari. Dan ia juga melupakan jika kesuksesan yang dimilikinya saat ini adalah hasil dari pengelarisan yang dimilikinya. Ia mulai jarang memberi jamuan kepada sang penolong karena ia merasa tak punya cukup waktu untuk melakukannya. Ia lupa
jika kelalaiannya dalam menjalankan praktik ini akan mendatangkan celaka bagi dirinya sendiri. Benar saja, restoran miliknya kian hari kian semakin sepi seiring jarangnya ia membuat jamuan. Biasanya, ia bisa menjual ratusan piring dalam satu malam. Namun semakin kesini, ia hanya mampu menjual belasan piring saja. Karena ditimpa hal buruk, ia baru ingat jika ia telah melanggar syarat yang sudah diberikan kepadanya. Oleh karena itu, Pepeng kembali memasak jamuan bagi sang penolong. Namun, semua sudah terlambat. Keuntungannya tetap berkurang drastis, dan hal ini terus memburuk hingga Pepeng tak mampu lagi menggaji karyawannya dan membeli bahan-bahan yang bagus untuk nasi gorengnya. Dan ia harus memecat satu persatu karyawannya. Dan sampai kini, ia terpaksa bekerja sendiri lagi sampai menurunkan harga agar ia bisa bertahan. Namun sayangnya, hanya kerugian sajalah yang tetap menjadi pelanggan setianya. Atas hal itu, Pepeng pun muak dan tak mau lagi menjalankan penglaris yang telah ia lakukan selama bertahun-tahun itu. "Gak guna!" teriak Pepeng sembari melempar jimat itu ke kali ketika ia berjalan pulang. Sesampainya di rumah, Pepeng langsung tertidur karena ia merasa sangat lelah dan juga stres. Di dalam mimpinya, ia mendapati kaki dan tangannya diikat di dalam sebuah ruangan. Ia tak sendiri di ruangan itu, melainkan bersama sosok tinggi besar dan juga berwarna hitam yang persis seperti di sampul majalah yang ia lihat. Di dalam mimpinya, ia melihat raut makhluk itu sangat marah dan berusaha menyakiti Pepeng. Namun, untungnya ia segera terbangun dari mimpinya. Hal itu membuatnya terjaga dan tak lagi bisa tidur hingga matahari terbit. Ia menyadari jika makhluk itu telah marah besar kepadanya akibat jimat yang diberikan oleh Mbah Jaya sudah ia buang. Juga akibat jamuan yang tak pernah lagi ia berikan. Dan selama itu, ia terus dihantui ketakutan akan mimpinya semalam. Hingga ia bahkan takut untuk tidur lagi. Karena ketakutan yang begitu besar membuat ia mengingat tentang Mbah Jaya dan berpikiran untuk meminta tolong. Dengan penuh harap untuk lepas dari rasa takut, ia mendatangi rumah Mbah Jaya. Namun, ia tak menyangka bahwa Mbah Jaya ternyata sudah lama wafat. Dan karena itu, Pepeng pun bingung harus meminta tolong kepada siapa lagi. Akhirnya, Pepeng memilih untuk kembali ke kota Bandung dan menjalani hari-hari seperti biasa. Pada malam itu, sudah 5 mobil lewat dengan kecepatan tinggi. Namun, pandangan Pepeng tak lepas dari jalanan yang sudah mulai sepi itu. Semenjak ia membuka gerobak nasi gorengnya pada pukul 6 sore, hanya 2 orang saja yang mampir, dan sekarang sudah pukul setengah 12. Yang Pepeng lakukan hanya terfokus ke seberang jalan. Pepeng tidak melamun atau memikirkan bisnisnya yang sudah berada di ujung tanduk. Ia melihat ke seberang jalan karena di sana ada sosok makhluk. Makhluk itu seperti manusia, namun lebih tinggi dan juga berbadan besar, serta seluruh tubuhnya berwarna hitam. Makhluk itu persis seperti yang Pepeng lihat di dalam mimpinya, dan juga di sampul majalah tempat ia menemukan info cara pesugihan itu. Dan disinilah awal mula teror mengerikan oleh makhluk itu akan dialami oleh Pepeng, karena ia harus bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat. Sekian cerita yang bisa Bang Bet sampaikan. Allah telah mengatur rezeki untuk kita. Tak perlulah kita meminta lebih, atau bahkan hingga meminta tidak kepadanya. Karena pada dasarnya, jin itu penuh dengan tipu muslihat. Walau awalnya menguntungkan, itu hanyalah salah satu dari berbagai macam tipuannya. Terima kasih sudah menonton video Bang Bet. Jangan lupa like dan subscribe ya. Dan nantikan video-video Bang Bet selanjutnya. Sekian,
Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.